Para pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi duta akhlak bangsa sesuatu yang harus kita jadikan tekad kita. Karena itu tantangan kita berikutnya adalah rajulun yang kihuha mar'atun zalimatun. Nanti kata Rasul akan terjadi seorang laki-laki yang saleh, rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh, tapi menikah dengan seorang wanita yang zalimah atau wanita yang akhlaknya tidak baik. Dan sebaliknya, ada seorang wanita yang salihah dinikahi atau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak saleh atau yang zalim. Nah, ini problematika yang akan menjadi tugas kita bareng-bareng. Apakah ini sudah terjadi? Kita sudah mendengar beberapa case yang terjadi pada generasi kita. Misalnya adanya permintaan untuk pernikahan dini misalnya. Bukan permasalahan pernikahan dininya yang menjadi masalah. Kalau itu tergantung kepada regulasi yang ada. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa mereka meminta untuk menikah lebih cepat. Dan ternyata setelah ada penelitian dan kita telusuri, bisa disebut bahwa perilaku pergaulan bebas yang terjadi itu mengakibatkan mereka harus meminta pernikahan disegerakan untuk menyelamatkan tentang keturunannya ke depan. Ini kan problem, ini kan masalah kita, ini masalah akhlak bangsa kita. Dan itu tidak terjadi hanya pada satu tempat. Ini adalah merupakan contoh saja. Tidak hanya mungkin di Pulau Jaya, di Pulau Jawa, tapi mungkin juga terjadi di pulau-pulau lain di Indonesia. Betapa pergaulan bebas yang terjadi ini tidak lagi melihat kualitas kesalehan dari pasangannya. Tidak lagi melihat apakah dia punya nilai akhlak atau tidak. Tidak lagi melihat apa sekufu atau tidak. Nah, hal ini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan terjadi seperti itu. Laki-laki yang saleh terjerembab bergaul dengan wanita yang tidak baik, atau sebaliknya wanita yang salihah mungkin terperosok pada pergaulan na'udzubillah yang dengan calonnya yang tidak baik. Ini gambaran betapa sesungguhnya setiap kita, setiap pribadi harus menjaga nilai dirinya sendiri. Bagi pemuda muslim, bagi pemudi muslimah, tolong jaga diri dengan sebaik-baiknya. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kehidupan kita akan baik. Kalau ingin menjadi orang yang cerdas, tentu di samping dia belajar dengan baik, bergaullah dengan orang-orang yang pintar. Insya Allah dia akan menjadi cerdas dan pintar. Baginda Rasul mengingatkan, kalau bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, maka wanginya akan dapat kepada kita. Tapi bergaul dengan seorang pemandai besi, walaupun kita tidak menukangi besi itu, tapi percikannya kena kepada kita. Karena itu saran saya kepada adik-adikku, anak-anakku generasi muda, jaga pergaulanmu dan bergaullah dengan orang-orang yang saleh, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Dengan demikian kita akan mendapat generasi yang terbaik ke depan. Bukankah kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini permasalahan sesuatu yang sudah terjadi di hadapan kita. Maka solusinya adalah di samping pergaulan yang baik di antara kita pemuda, pemudi, diperlukan disiplin keluarga, diperlukan monitoring yang baik dari kedua orang tua. Bukankah dalam kehidupan kita ada 3 lingkungan? Lingkungan yang pertama adalah lingkungan rumah tangga. Ayah dan ibu harus menjadi contoh bagi generasi kita. Lingkungan berikutnya adalah sekolah.
Maka ketika seorang anak berada di sekolah, maka guru adalah ayah dan teladan mereka. Setelah ada dua lingkungan ini, maka ada lingkungan ketiga adalah masyarakat kita. Baik seseorang di rumah, baik seseorang di sekolahnya. Tetapi ketika bergaul dalam lingkungan yang tidak baik, ini akan bermuara kepada hasil yang tidak baik. Sebaliknya, lingkungannya baik, sekolahnya baik, tapi maaf di rumah tangga nilai-nilai akhlak tidak diterapkan, nilai-nilai pergaulan yang baik tidak diterapkan, komunikasi yang baik tidak diterapkan. Ini berakibat juga rusaknya sebuah kehidupan yang baik tadi itu. Yang terakhir adalah al-ulama'u, seorang ulama, seorang guru, seorang panutan agama. Gharibun, akan dianggap dia aneh. Fi baini qaumin la yasma'una fi. Apabila pada saatnya perkataan mereka, fatwa mereka, tausiah-tausiah mereka tidak didengarkan lagi oleh para mustami' yang ada. Saya dan kami para pendakwah hari ini menyampaikan ini. Bisa jadi ada orang yang mungkin tidak setuju, atau ada mungkin yang tidak mendengarkan. Bagi kami sebagai penyampai dakwah itu sudah cukup. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kenapa orang tidak respect terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Itu harus menjadi sesuatu evaluasi bagi kita semua. Karena itu, ayolah menjadi duta akhlak bangsa, saudaraku. Para pemirsa, siapapun kita hari ini, apapun jabatan kita, tolong tingkatkan kepedulian kita serta keberpihakan kita untuk merawat anak bangsa kita, untuk menjadi duta akhlak bangsa kita. Ingat, bangsa ini akan terpecah ketika kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik, perpecahan di kalangan kita. Generasi kita akan menjadi generasi yang baik ketika kita mencontohkan sesuatu yang baik hari ini. Tapi sebaliknya, ketika kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pejabat, sebagai pimpinan, sebagai siapapun kita hari ini, tidak peduli atau tidak meningkatkan kepedulian terhadap tugas kehidupan anak-anak kita ke depan dalam konteks akhlakul karimah, itu akan berbahaya terhadap kehidupan bangsa dan negara kita. Karena itu, ayolah hidupkan masjid, ayolah dekat dengan Al-Quran, jaga pergaulan anak-anak kita, dan dekatlah dengan ulama, dekatlah dengan guru. Insya Allah itulah yang akan merawat nilai-nilai akhlak di dalam kehidupan masyarakat kita. Terima kasih para pemirsa, mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.